Selama masa penjajahan, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mengalami tantangan yang besar karena adanya upaya pemisahan dan penindasan oleh pihak penjajah. Meskipun demikian, semangat persatuan dan kesatuan tetap hidup di kalangan pemimpin dan rakyat Indonesia hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi bukti dan momentum penting yang mengukuhkan tekad untuk bersatu demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Di tengah penindasan dan tekanan, rakyat Indonesia bersatu padu membentuk kekuatan untuk melawan penjajahan. Kekuatan tersebut melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka, bangsa yang berdaulat, dan bangsa yang makmur hingga saat ini. Persatuan dan kesatuan mereka bangun untuk melahirkan nasib Indonesia yang lebih baik. Ya, yang selanjutnya adalah pada kebangkitan nasional. Bisa dilihat, itu adalah gambar di samping merupakan gambar organisasi pertama, yaitu organisasi Budi Utomo. Saya akan jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan kebangkitan nasional. Jadi kebangkitan nasional adalah bangkitnya semangat nasionalisme, kesatuan dan kesadaran suatu bangsa yang muncul dari para rakyat, terutama anak-anak muda. Pada paruh pertama abad ke-20 muncul sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Melalui kebijakan politik etis, Belanda menciptakan sekelompok orang terpelajar dengan menjadi pelopor kebangkitan nasional. Adanya rasa senasib sepenanggungan membuat golongan terpelajar berpikir tentang bagaimana mereka bisa memperjuangkan hak-hak warga negara Indonesia. Selain itu, kaum terpelajar yang menyadari bahwa kehidupan bangsa Indonesia harus berubah. Dan pada era ini, lahirnya organisasi pelopor kebangkitan nasional yang dinamai Budi Utomo. Pada gambar samping tersebut, awalnya Wahidin Sudirohusodo berkeinginan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bisa memajukan bangsa. Ia juga ingin membantu pendidikan orang-orang pribumi yang ingin bersekolah tapi terhadap finansial. Kemudian gagasan ini direalisasikan oleh Sutomo dan sejumlah pelajar di Stovia lainnya pada tahun 1908. Mulai era ini telah terlihat pergerakan bangsa Indonesia yang mulai menyatu. Dan inilah kenapa awal mula kebangkitan nasional dimulai dengan lahirnya suatu organisasi yang disebut Budi Utomo dan menjadi Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah masa Sumpah Pemuda. Perjuangan meraih kemerdekaan terus berlanjut. Kebangkitan nasional menghasilkan beberapa organisasi pergerakan nasional. Contohnya seperti Budi Utomo, Indis Partij, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu awalnya terdiri dari berbagai kelompok pelajar yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Bon, dan lain-lain yang kemudian bersatu. Mereka menyadari bahwa perjuangan bersifat kedaerahan masih dapat ditaklukkan oleh penjajah. Sementara itu, perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama akan menciptakan semangat yang lebih besar. Oleh karena itu, para pemuda kala itu berinisiatif membentuk organisasi berskala nasional untuk memudahkan pergerakan mereka. Konsep pemikiran ini kemudian direalisasikan dalam perkumpulan pemuda yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Baik, selanjutnya yaitu Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 di gedung Freie-Metselaar-Schlossee. Tujuannya untuk menyamakan persepsi antar berbagai organisasi kepemudaan di Indonesia. Kongres ini terbagi menjadi 3 pertemuan, yaitu rapat pertama berlangsung pada 30 April 1926. Rapat ini berisi motivasi bagi pemuda bangsa untuk melepaskan diri dari kolonialisme. Kemudian rapat kedua berlangsung pada 1 Mei 1926. Rapat ini membahas topik yang berkaitan dengan kedudukan perempuan. Kemudian yang terakhir, rapat ketiga,
berlangsung pada 2 Mei 1926, di mana saat itu membahas mengenai penggunaan bahasa Melayu yang tidak disetujui oleh Ketua Kongres karena negara ini merupakan negara Indonesia, sehingga bahasa yang digunakan pun seharusnya bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu. Nah, dari Kongres Muda 1 tadi didapatkan hasil di mana yang pertama, kemerdekaan Indonesia menjadi hal yang ideal bagi seluruh pemuda Indonesia. Yang kedua, segala perserikatan pemuda harus berupaya untuk mempersatukan diri dalam satu perkumpulan. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita bagi seluruh pemuda Indonesia. Kemudian terakhir, organisasi pemuda digunakan sebagai wadah untuk mengakui dan menerima cita-cita persatuan bangsa Indonesia. Tak sampai di situ, kongres ini berlanjut sampai Kongres Pemuda II, di mana kongres ini terbagi menjadi 3 pertemuan. Rapat pertama dilaksanakan di Gedung Katolik Jongenlingenbond atau KJB pada Sabtu 27 Oktober 1928. Dalam rapat tersebut, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti penting persatuan untuk kebangsaan. Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu persamaan kultur, bahasa, dan hukum adat. Kemudian rapat kedua terjadi pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Osjova Bioskop, membahas masalah pendidikan. Anak-anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Anak-anak juga harus diberikan pelajaran merdeka tanpa melalui perintah ataupun pemaksaan. Kemudian rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia's Club Jebau Kramat pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada rapat ketiga ini, W.R. Supratman mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hasil kongres yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Setelah melalui lika-liku yang cukup panjang, akhirnya pemuda-pemuda Indonesia mendapatkan putusan kongres yang selama ini mereka harapkan. Di sisi kiri merupakan dokumen asli putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Kemudian di sisi kanan adalah hasil dari putusan tersebut, yang berbunyi, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan momentum di mana bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Soekarno mendapat julukan sebagai Bapak Proklamator karena membacakan naskah proklamasi bersama wakilnya Muhammad Hatta, di mana setelah momentum proklamasi tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan bentuk pernyataan bangsa untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa, yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, di mana cita-cita ini tercantum dalam dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di sini juga terdapat contoh naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Lalu, apa kaitan proklamasi kemerdekaan dengan persatuan dan kesatuan? Proklamasi merupakan perwujudan dan momentum puncak dari semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Contohnya, yaitu ketika rakyat-rakyat yang bersatu melawan penjajah terlibat dalam peperangan tumpah darah demi memperjuangkan kemerdekaan. Contoh lainnya, ketika golongan muda yang bersatu untuk mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Contoh ketiga, tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pembentukan dasar negara, penyusunan teks proklamasi, dan sebagainya, mereka bekerja sama bersatu padu untuk menyatakan kemerdekaan. Ancaman kesatuan dan persatuan. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku bangsa, agama hingga budaya. Keragaman ini menjadikan Indonesia dikenal memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi terkadang keragaman yang memunculkan beberapa perbedaan pendapat ini turut menimbulkan masalah, sehingga terjadi berbagai peristiwa yang dapat menimbulkan pecahnya persatuan bangsa Indonesia seperti G30 SPKI, pemberontakan GAM, dan juga kerusuhan Mei 1998.
G30 SPKI yaitu menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis, kemudian menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Tujuan lainnya yaitu menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis dan mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kudeta yang pemberontakan GAM. Peristiwa yang pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka GAM untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia RSS. Kecenderungan sistem sentralistik pemerintah Soeharto dan keluhan lainnya mendorong seorang tokoh Aceh Hasan Titiro membentuk gerakan ini pada 4 Desember 1976. Kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 merupakan kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa. Peristiwa ini terjadi khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Kerusuhan diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu tragedi Trisakti. Sebanyak 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi yang berlangsung pada 12 Mei 1998 ini. Strategi menghadapi ancaman persatuan dan kesatuan. Setiap warga negara Indonesia harus tetap memperkukuh rasa persatuan agar tercipta kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap tersebut dilakukan sebagai upaya menanggulangi berbagai bentuk ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan warga negara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus membentengi diri dari berbagai bentuk ancaman sebagai berikut. Yang pertama ada bidang ideologi dan politik. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang ideologi dan politik dapat dilakukan dengan bersikap partisipatif dalam demokrasi politik, menegakkan supremasi hukum, mengadakan reformasi terhadap lembaga politik agar berjalan sesuai fungsi dan perannya dengan baik. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang ekonomi dapat dilakukan dengan memperkuat produksi domestik di dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan melakukan kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk memperkuat perekonomian nasional. Yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang sosial dan budaya dapat dilakukan dengan memperkenalkan budaya Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai filter terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Melalui upaya demikian, diharapkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bidang sosial budaya akan tetap terjaga sehingga menyulitkan budaya asing masuk ke Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan cara menemukan rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan melalui upaya bela negara.